Sahabat Dhamma, Guru Agung kita telah menjelaskan tentang usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Sesungguhnya, apa yang dimaksud dengan usaha benar? Apakah perhatian benar relevan untuk dipraktekkan di zaman sekarang? Lalu, apa manfaat dari konsentrasi benar terhadap perkembangan spiritual kita? Sebagai umat Buddha, kita perlu mengetahui makna mendalam dari kebenaran ini. Yuk, kita simak uraian dari Biku Atadirotera berikut ini. Di dalam jalan mulia berunsur 8, selain punya penghidupan benar, yang selanjutnya adalah punya usaha benar. Usaha benar ini adalah evaluasi, disebut juga sama wayama, usaha benar. Kalau ada sesuatu yang buruk pada diri kita, tinggalkanlah. Kalau ada sesuatu buruk belum masuk ke dalam diri kita, cegahlah. Kalau ada sesuatu baik belum muncul dalam diri kita, munculkanlah. Kalau sudah ada hal baik, kembangkanlah. Sikap kejujuran, sikap keuletan, sikap kesabaran, sikap ketenangan. Kalau ini belum muncul, munculkanlah. Kalau sudah ada, teruslah kembangkanlah. Ini disebut sebagai sama wayama, mau evaluasi. Orang yang mau maju, orang itu harus siap evaluasi. Bagaikan seorang ibu. Kadangkala seorang ibu pengen membuat masakan yang enak bagi anggota keluarganya. Apakah ibu itu main kira-kira? Tidak. Ibu yang punya pengetahuan, punya keterampilan, ibu ini punya kebijaksanaan. Dia evaluasi. Dari mana Bante? Bante kok tahu evaluasi? Lah itu nyicipi. Ya, nyicipi itu adalah evaluasi. Kalau kurang asin, tambahin garam. Kalau keasinan, tambahin air. Kalau kurang kebanyakan air Bante, ya tambahin isinya supaya agak padat. Ya, kalau nanti kebanyakan air nanti jadinya nanti cuma masak air. Ya, inilah evaluasi. Karena untuk menghasilkan sebuah karya butuh evaluasi. Karena kalau kita mau mengevaluasi, maka hasilnya pun akan jadi baik. Makanya nanti dalam pengembangan batin juga evaluasi, bagaimana silanya, dievaluasi. Hari ini bagaimana, bisa enggak menjaga sila pertama? Kalau belum bisa, ya ke depannya dievaluasi lagi, bagaimana supaya bisa hati-hati. Hari ini bisa enggak jujur, kalau masih bolong-bolong, ya dievaluasi. Kalau kita ada evaluasi, maka ada kemajuan. Nah, orang yang mau belajar di sini, ya kita harus mau evaluasi. Di dalam jalan spiritual juga harus evaluasi. Bagaimana sila saya, dievaluasi. Bagaimana tingkat kemajuan batin saya, dievaluasi. Karena evaluasi sangat dibutuhkan. Kita bisa mengevaluasi kok. Makanya kalau kuliah itu ada namanya evaluasi. Apa gunanya evaluasi? Supaya tahu ukuran. Kira-kira ini sudah paham atau belum? Kira-kira ada kemajuan atau tidak? Maka butuh yang namanya evaluasi. Namanya UAS. Ujian akhir semester itu namanya UAS. Itu gunanya untuk evaluasi. Supaya kita tahu sebatas mana kita punya kemampuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selain kita punya usaha benar, ya selanjutnya adalah punya yang namanya sati benar, perhatian benar. Maka dimanapun ya kembangkanlah. Kalau di dalam jalan spiritual, ya kita memperhatikan yang namanya sati patana. Memperhatikan tubuh jasmani selalu berkesadaran. Kalau bahasa sekarang namanya mindfulness. Ya, jadi meditasi zaman sekarang, meditasi kesadaran itu adalah mindfulness. Mindfulness adalah menyadari saat ini saya sedang apa. Tahu apa yang sekarang dikerjakan. Ini adalah mindfulness. Sama sati. Tahu apa yang sekarang dikerjakan. Ketika kita tahu apa yang sekarang kita kerjakan, maka yang terjadi adalah perubahan menjadi lebih baik. Ya, kembangkanlah meditasi. Apa yang diperhatikan, perhatikanlah. Apa yang seyogyanya tidak diperhatikan, jangan diperhatikan. Perhatikanlah apa yang patut diperhatikan.
ini adalah samasati, sehubungan dengan praktek keseharian, menyadari apa yang kita lakukan, sampajana, tahu apa yang aktivitas harian sedang lakukan, namanya sampajana. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kemudian yang ke-8 adalah konsentrasi benar, sama-samadi, diterjemahkan lain sebagai ketenangan yang benar. Maka di ujung dari Jalan Mulia Berunsur 8 ini, belajarlah mengembangkan ketenangan. Kalau ketenangan ini kita miliki, maka pandangan pun juga menjadi berkembang. Kalau pandangannya berkembang, pikirannya jadi berkembang, ucapannya pun juga berkembang, tindakannya berkembang, penghidupannya berkembang, usahanya juga berkembang, perhatiannya juga berkembang menjadi lebih baik. Ketika kita menjalankan Jalan Mulia Berunsur 8 ini dengan sungguh-sungguh, maka penderitaan perlahan-lahan akan berkurang. Dan kalau disingkat, praktek dalam Jalan Mulia Berunsur 8, jika disingkat menjadi praktek sila samadhi panya. Jadi singkat kata, jagalah sila, kembangkanlah meditasi, dan teruslah belajar, teruslah diskusi, teruslah menggali, rawatlah keyakinan Anda, supaya kebijaksanaan tumbuh berkembang. Kebijaksanaan akan semakin kuat jika ditunjang ketenangan. Ketenangan pun juga perlu ditunjang oleh kemoralan. Makanya disebut sila, samadhi, dan panya. Oleh karena itu, marilah kita kembangkan usaha benar dengan mengevaluasi setiap aktivitas yang kita lakukan. Setelah itu, kita kembangkan perhatian benar dengan menyadari setiap aktivitas yang kita lakukan saat ini. Lalu kita kembangkan konsentrasi benar hingga memunculkan ketenangan batin. Jika kita menjalani jalan mulia ini dengan sungguh-sungguh, maka penderitaan akan semakin berkurang. Pada akhirnya, kita dapat mengakhiri penderitaan dan merealisasi kebahagiaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhammadana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya.